Antartika. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar tempat ini? Suhunya yang dingin, beruang kutub, atau misteri yang ada di dalamnya? Oke, jadi hari ini gue mau ngelanjutin pembahasan video pendek gue yang ini. Buat kalian yang belum nonton, tonton dulu dah. Gue taruh linknya di deskripsi. Nah, gimana? Udah nontonnya? Oke, ayo kita bahas. Namun sebelum kita masuk ke cerita misteri di Antartika ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih Antartika itu. Nah, jadi Antartika atau yang lebih mudah disebut Antartika adalah sebuah benua di bagian kutub selatan bumi ini yang memiliki luas kurang lebih 14 juta kilometer persegi. Atau sebagai perbandingannya adalah benua Antartika ini sebesar 2 kalinya benua Australia. Nah, dilansir dari Wikipedia, suhu di Antartika ini setiap tahunnya bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Namun, Antartika ini juga selain dingin, tapi ada nih salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat tergersang di dunia. Tapi kan Bang, Antartika itu dingin, mana mungkin bisa jadi tempat tergersang di dunia? Guys, bentar. Tapi ada loh satu tempat di Antartika yang emang benar-benar gersang dan tidak tersentuh oleh salju. Nama tempatnya itu adalah Dry Valley. Untuk ini kita bahas aja ya di video yang lain, karena kita fokus ke cerita seram di Antartika ini, oke? Cerita ini bermula pada tahun 1946, di mana saat itu para penjelajah dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Richard E. Byrd pergi ke Antartika untuk mencari tempat pangkalan militer Nazi dan menyerangnya. Dan operasi mereka ini dinamakan High Jump Operation. High Jump Operation ini bisa dibilang adalah salah satu ekspedisi terbesar Amerika Serikat ke Antartika dengan bermodalkan 13 kapal, 23 pesawat, dan kurang lebih 4.700 anggota militer. Mereka semua berangkat ke Antartika. Namun seiring berjalannya waktu, ada nih satu momen di mana saat Laksamana Richard E. Byrd sedang terbang di langit Antartika, dia secara tidak sengaja masuk atau menemukan sebuah tempat yang cukup janggal. Oh iya, BTW, cerita ini diambil dari buku hariannya si Laksamana Byrd yang ditemukan oleh anaknya setelah kematian Laksamana Richard ini. Oke, lanjut. Singkat cerita, si Laksamana Byrd ini pergilah dia ke arah selatan untuk melihat ada apa sih sebenarnya di sana. Jadi dia itu penasaran dan merasa aneh gitu, karena tempat ini tuh bisa dibilang sangat janggal karena berbeda jauh permukaannya dengan daratan-daratan Antartika pada umumnya. Dia terbang masuk ke tempat itu dan kalian tahu apa yang dia temukan? Betapa terkejutnya dia saat masuk ke dalam dan melihat sebuah tempat yang subur dengan pohon-pohon yang hijau. Dan saat dia masuk lebih dalam lagi, dia menemukan sebuah kota yang berkilauan di dalamnya. Asli, serem banget. Masalahnya ini Antartika loh bro, tempat yang terkenal bersalju dan dingin di mana-mana. Tapi kok masa ada loh tempat yang hijau dan juga kota-kota yang berkilauan di sana? Ini tuh kayak mustahil gitu loh. Perlu diketahui, Laksamana Richard E. Byrd ini bukanlah orang sembarangan, karena dia adalah orang yang menerima penghargaan Medal of Honor dan sudah sangat berpengalaman soal penjelajahan seperti ke Kutub Utara atau Antartika ini. Namun, entah kenapa saat itu dia seolah-olah menemukan dunia baru yang dia sendiri baru pertama kali melihat tempat tersebut. Terlebih lagi saat pasukan militer Amerika Serikat itu berada di sana, dikatakan bahwa mereka juga menerima serangan misterius dari sebuah pesawat yang aneh dan berkecepatan tinggi. Pesawat itu juga dikatakan mengeluarkan sinar cahaya yang aneh dan menyerang pasukan Amerika Serikat. Nah, setelah selesai ekspedisi di Antartika tersebut dan Laksamana Richard balik nih ke Amerika, dia mengatakan di sebuah wawancara bahwa Amerika Serikat harus berhati-hati tentang serangan yang akan muncul dari Antartika. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah wawancara itu? Tidak lama setelah wawancara itu, Laksamana Richard E. Byrd wafat, tepatnya pada 11 Maret 1957. Gila gak tuh?
Sebenarnya ada apa sih? Hal apa sih yang disembunyikan oleh Amerika Serikat? Nah, bahkan yang lebih gilanya lagi, setahun setelah kematian Laksamana Richard, atau tepatnya pada 29 Juli 1958, NASA dibentuk agar orang-orang lebih tertarik dengan dunia antariksa dibanding dengan tempat-tempat di muka bumi ini, termasuk Antartika. Dan di tahun berikutnya juga dibuatlah sebuah perjanjian yang membuat tidak sembarang orang bisa pergi ke Antartika. Gila gak tuh? Asli, sebenarnya hal apa sih yang disembunyikan sama Amerika? Sampai-sampai mereka seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari kita semua. Oke, mungkin segitu aja pembahasan singkat tentang cerita misteri dari Antartika. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira soal tanah hijau di Antartika itu kira-kira tempat apa itu? Atau sebenarnya Laksamana Richard itu cuma ngehalu atau berhalusinasi gitu soal tempat itu? Gimana? Tulis di komen, gue mau tahu pendapat kalian. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Coba kalian komen kira-kira bahas apa lagi nih kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe juga kalau kalian suka video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya, oke? Segitu aja dari gua. Salam versi kami.